Berikut contoh untuk pengisian form A5 dan A6 aplikasi Sivaslih 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video kali ini akan saya informasikan bagaimana sih contoh untuk cara pengisian form A5 dan A6 menggunakan aplikasi Sivaslih 2024 pada simulasi menggunakan aplikasi Sivaslih 2024. Dan langsung saja seperti yang teman-teman lihat pada layar, setelah kita masuk di akun Sivaslih masing-masing, maka tampilan teman-teman pastinya sudah mengerti ya, sudah tahu, yaitu seperti ini. Kemudian ditapkan saja tanda tambah, kemudian silakan digeser untuk mencari A5, dan tampilan di awal yaitu seperti ini untuk tampilan form A5. Dan sebagai informasi, untuk form A5 ini merupakan pengawasan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan A6-nya sama tetapi untuk pengawasan hasil suara atau penghitungan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan langsung saja untuk tampilan di A5 adalah seperti ini. Untuk Romawi 1 yaitu tentang data pemilih dan pengguna hak pilih, di mana terdiri dari data pemilih, kemudian pengguna hak pilih, dan yang ketiga atau Romawi masih Romawi kedua itu data penggunaan surat suara, kemudian ada data pemilih disabilitas, ada data rincian perolehan suara sah pasangan calon, dan kemudian yang kelima adalah data suara sah dan tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah untuk hasil foto C hasil, kemudian ditapkan saja kirim. Dan pastinya pada saat kegiatan Pilkada serentak di 27 November 2024, untuk angka-angka yang teman isikan di sini sesuai dengan yang ada pada TPS masing-masing ya. Dan poin-poin penting yang harus teman-teman pahami bahwasanya untuk pengguna hak pilih jumlahnya yaitu harus sama dengan yang ada di sini ya, yaitu untuk jumlah pengguna hak pilih, yaitu hasil dari kalkulasi penggunaan hak pilih yang ada dalam DPT, DPTB, dan DPK. Di sini contohnya di poin 4, Romawi 1 untuk poin 4 harus sama dengan penggunaan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Adapun surat suara yang digunakan oleh pemilih itu sendiri harus sama lagi dengan total penggunaan surat suara yang sah ditambah surat suara tidak sah. Jadi jumlahnya harus sesuai ya. Sebagai contoh, ini yang seperti yang teman-teman lihat pada layar dari awal dari Romawi 1, yaitu untuk data pemilih dan pengguna hak pilih, di mana terdiri dari DPT. Misalkan ini contoh yang saya berikan contoh di sini. Untuk DPT jumlah pemilih tetapnya laki-laki 250, perempuan 250. Total di sini jumlahnya akan terisi otomatis ya 500. Kemudian untuk pengguna hak pilih berarti yang menggunakan nama-nama yang ada di dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, sebagai contoh laki-lakinya 230, perempuannya 235, sehingga totalnya adalah 465. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB atau daftar pemilih pindahan atau juga tambahan, laki-laki 2, perempuannya 1, sehingga terjumlahnya adalah 3. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam DPK artinya yang memiliki alamat di KTP atau kartu identitas di wilayah setempat tetapi tidak masuk dalam DPT dan juga DPTB, maka masuk dalam DPK. Contohnya 1 laki-laki, perempuannya 0, maka jumlahnya 1. Kemudian di sini jumlah pengguna hak pilih yaitu laki-laki 233, perempuan 236, dan jumlahnya 469. Dan sebagai informasi untuk poin 4 ini akan terisi secara otomatis. 469. Kemudian untuk Romawi 2 data penggunaan surat suara. Surat suara yang diterima adalah
jumlah surat suara yang ada, jumlah DPT, kemudian DPTB, kemudian ditambah 2,5%-nya. Sebagai contoh tadi adalah 500, yang nama-nama yang ada dalam DPT ditambah 2,5%-nya, totalnya adalah 529. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih di sini 469 ya. Ini note atau disclaimer untuk teman-teman. Poin 2 ini, Romawi 2.2 ini jumlahnya harus sama dengan poin Romawi 1.4 nih, seperti yang teman-teman lihat jumlahnya sama 469. Kemudian contoh jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 0. Artinya pada saat pelaksanaan contohnya tidak ada surat suara yang keliru coblos, semuanya aman, tidak ada yang dikembalikan sehingga 0. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Adapun yang tidak digunakan contohnya saya contohkan di sini 37. Kemudian data pemilih disabilitas ini tidak mempengaruhi jumlah yang ada di atas, hanya sesuai dengan yang ada di daftar hadir KPPS nantinya ya. Ini contohnya laki-laki 2, perempuan 1, maka jumlahnya 3. Kemudian untuk perolehan suara sah dan tidak sah, perolehan suara sah, pasangan calon atau Romawi 4. Contohnya untuk nomor pasangan calon nomor 1 dan 2 memiliki jumlah suara yang sama, yaitu 222. Dan untuk informasi bagi teman-teman, jumlah perolehan suara sah pasangan calon baik 1 dan 2 jika dijumlahkan, jumlahnya harus sama dengan jumlah surat suara yang sah. Dan teman-teman lihat, untuk contoh jumlah surat suara yang sah adalah 444. 444 harus sama dengan jumlah 1, 222 ditambah 2, 222 juga, artinya jumlahnya sama ya. Kemudian untuk jumlah seluruh surat suara tidak sah, saya contohkan 25. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah yang digunakan berarti yang sah 444, tidak sah 25, totalnya 469. Ini harus sama lagi ya. Jumlah surat suara sah dan tidak sah 469, artinya Romawi 5 harus sama dengan tadi di atas ya. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih Romawi 2.2 dan Romawi 1.4. Romawi 1.4 saya contohkan tadi 469. Untuk prakteknya nanti di lapangan pastinya teman-teman tinggal menyalin saja ya untuk salinan yang ada di C hasil. Kemudian buktinya foto C hasilnya teman-teman cantumkan di sini, ada 3 karena ada 3 lembar, kemudian tapkan saja kirim. Kemudian untuk contoh form 6 pengawasan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, saya contohkan langsung. Untuk poin 1 yang A, data pemilihnya sama, saya contohkan dengan angka yang sama, pengguna hak pilihnya juga sama seperti yang teman-teman lihat. Contohnya ya, laki-laki 230, perempuan 235, jumlahnya 465. Jumlah pemilih pengguna hak pilih ini sama seperti yang tadi di form A5. Kemudian data pengguna surat suara juga sama, saya contohkan dengan angka yang sama ya. Kemudian yang membedakan di sini adalah untuk rincian perolehannya. Ini contohnya untuk calon gubernur dan wakil gubernur ada 3 pasangan calon, maka saya contohkan untuk pasangan calon 1 mendapatkan perolehan 200, pasangan 2 200 dan pasangan yang ketiga mendapatkan 44, sehingga jumlahnya adalah 444, mohon maaf. Dan harus sama dengan jumlah seluruh surat suara yaitu 444. Kemudian yang tidak sah artinya jumlah surat suara yang sah ya. Jumlah seluruh surat suara tidak sah misalkan 25. Kemudian jumlah seluruh surat suara sah tidak sah 469. Kemudian C hasilnya dan ditapkan saja kirim. Ya, demikian untuk tutorial atau contoh cara pengisian form A5 dan A6 aplikasi Siwaslih 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.